Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 26 ayat 4 sampai 10. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian: Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh karena itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya,
segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 oleh Romo RD FX Dista Kristanto, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih yang ada di gedung gereja ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah masing-masing. Selamat sore. Semoga kita dalam kondisi yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari Rabu kemarin kita merayakan Hari Rabu Abu. Kita menerima abu di kepala kita. Biasanya itu kan dibuat tanda di dahi, tetapi kemarin ditaburkan di atas kepala kita, yang menjadi tanda bahwa kita membuka dan memulai masa prapaskah kita. Dalam perayaan Hari Rabu kemarin, berkaitan dengan Hari Rabu Abu kemarin, ada yang menarik perhatian saya. Buat saya ada yang menarik. Pada perayaan Hari Rabu Abu dan sebelum perayaan Hari Rabu Abu. Dalam perayaan Hari Rabu Abu, saya melihat kita begitu antusias ya untuk menyambut perayaan Hari Rabu Abu kemarin yang menjadi pembuka masa prapaskah kita. Yang saya perhatikan adalah banyak orang jauh-jauh hari mencoba untuk mendaftarkan diri supaya bisa ikut misa di gereja. Itu yang saya tahu. Dalam beberapa cerita yang saya dengar dari beberapa pengurus, dari beberapa umat, mereka saling bercerita, saling berbagi. Wah, gila. Yang sudah mendaftar untuk misa yang jam 7 malam hari Rabu Abu, itu sudah penuh katanya pada hari Minggu malam. Katanya baru dibuka 2 jam pendaftaran, itu langsung penuh katanya. Yang untuk misa yang jam 7 malam hari Rabu Abu. Banyak orang yang heran, biasanya kita masih bisa mendaftar 1 atau 2 jam sebelumnya pun kita masih bisa, katanya begitu. Tetapi hari Rabu Abu kemarin, hari Minggu tanggal 27, baru dibuka 2 jam, jadwal yang untuk jam 7 malam Rabu Abu itu sudah penuh. Maka pada akhirnya mereka mengalah memilih yang pagi, jam 6 pagi. Jam 6 pagi pun rupanya juga sudah penuh juga. Lalu kemudian panitia kemudian memutuskan untuk membuka jam 12 siang. Jadi yang awalnya perayaan Rabu Abu di paroki kita hanya dibuka, disediakan jadwal jam 6 dan jam 7 malam, kemudian ditambah menjadi jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Nah, saya melihat bahwa di
di situ bahwa kita melihat, bahwa saya secara pribadi melihat bagaimana kita antusias untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perayaan Rabu Abu, untuk memulai masa Prapaskah. Saya melihat bahwa orang-orang Katolik kalau tidak bisa misa Rabu Abu, paling tidak kemarin itu jiwa Katoliknya itu meronta-ronta, mungkin begitulah istilahnya ya. Maka berjuang bagaimana bisa mendaftar, bisa segera mungkin untuk mendapatkan tempat, mengamankan posisi di gereja untuk perayaan Hari Rabu Abu. Itu yang saya lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Ya, pada akhirnya saya bisa menyimpulkan bagi kita orang Katolik, masa Prapaskah itu adalah masa yang istimewa. Masa yang istimewa, masa yang spesial bagi kita dalam perjalanan liturgi kita, dalam masa liturgi kita, dalam kalender liturgi kita. Mengapa istimewa? Saya membaca dalam pengantar masa Prapaskah di buku ini, buku Misa Hari Minggu dan Hari Raya, dikatakan bahwa salah satu alasan pokok atau salah satu tekanan pokok dalam masa Prapaskah adalah bagaimana masa Prapaskah itu menjadi masa persiapan untuk para calon baptis, salah satunya. Dan bagi orang yang sudah dibaptis, masa Prapaskah itu menjadi kesempatan untuk mengenangkan baptisan yang sudah kita terima. Nah, itu maknanya menjadi bagi kita. Mempersiapkan calon baptis, sementara bagi kita yang sudah dibaptis, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali, mengenang kembali baptisan yang sudah kita terima, iman yang kita yakini. Bahkan kita diajak untuk melihat kembali bagaimanakah janji baptis kita yang sudah kita ungkapkan dan kita perbaharui setiap tahun. Itulah masa Paskah, masa Prapaskah, mempersiapkan para calon baptis dan mengajak kita orang yang sudah dibaptis untuk mengenang kembali masa Prapaskah kita. Nah, lewat baptisan yang kita terima Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, ketika kita memperserahkan diri kita dengan penuh kebebasan untuk dibaptis, kita adalah orang-orang yang berjanji untuk selalu mendengarkan sabda Allah. Itu janji kita. Lewat baptisan kita adalah orang-orang yang berjanji untuk mendengarkan sabda Allah. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang selalu berjanji untuk menghormati, menyembah, dan berbakti kepada Allah. Itu yang tadi dikatakan Tuhan Yesus juga. Lalu yang ketiga, kita adalah orang-orang yang berjanji untuk tidak pernah meragukan kasih Allah, untuk tidak pernah meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita. Sebagai orang Katolik, lewat baptisan kita mengungkapkan tiga hal tadi. Kita berjanji untuk setia mendengarkan sabda Allah, kita berjanji untuk senantiasa menghormati Allah dalam hidup kita, dan kita berjanji untuk senantiasa tidak pernah meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Nah, itu tadi, mendengarkan, menghormati, dan tidak pernah meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Dan dalam permenungan dan dalam perjalanan kita menyadari tiga hal itu tadi yang kadang-kadang justru menjadi sasaran godaan. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, godaan iblis itu menyasar tiga hal tadi. Kerelaan untuk mendengarkan, kerelaan untuk menghormati, kesediaan untuk senantiasa percaya dengan penyertaan Allah. Tiga hal tadi itu menjadi sasaran godaan iblis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi yang menarik bahwa Tuhan Yesus mampu mengalahkan godaan itu dengan mengatakan, yang pertama, manusia bukan hidup dari roti saja, dari makanan jasmani, tetapi juga dari makanan rohani, yaitu sabda Allah. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada iblis dalam godaan yang kedua. Pada godaan yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mencobai Tuhan Allahmu, yang artinya mau mengajak kita jangan pernah meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, tiga hal tadilah yang menjadi titik poin, yang menjadi titik
titik atau paling tidak 3 poin yang kadang-kadang juga senantiasa kita diserang sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis sebagai orang Katolik. Maka saya mengingatkan sekali lagi bahwa kita sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik adalah orang yang selalu berjanji untuk mendengarkan sabda Allah, adalah orang yang selalu berjanji untuk menghormati Allah dalam hidup kita, dan adalah orang yang berjanji untuk tidak pernah meragukan kasih Allah dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Prapaskah pekan yang pertama ini kita diajak untuk melihat bagaimanakah kondisi ketiga janji baptis kita tadi. Kondisinya apakah baik-baik saja atau ada yang harus diperhatikan dan harus kita beri perawatan? Apakah seperti Tuhan Yesus yang dengan teguh kita menolak 3 godaan itu tadi, godaan untuk senantiasa menghindari sabda Allah misalkan, apakah di sana kondisinya baik-baik saja? Bagaimana dengan janji kita? Janji untuk senantiasa mendengarkan sabda Allah, janji untuk senantiasa menghormati Allah, dan janji untuk tidak pernah meragukan kasih Allah. Bagaimana kondisinya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang sudah menerima baptisan. Masa Prapaskah menjadikan kesempatan bagi kita untuk kembali melihat kondisinya masing-masing dalam diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat bagaimana kondisi orang lain, tetapi lebih melihat bagaimana kondisi ketiga janji itu dalam kehidupan kita. Apakah baik-baik saja seperti Tuhan Yesus yang dengan teguh senantiasa berpegang pada pendiriannya dengan imannya sebagai utusan, sebagai anak Allah, ataukah ketiga janji yang kita ungkapkan tadi butuh perhatian, butuh perawatan? Itulah yang mau kita renungkan masa Prapaskah ini, dan dalam bacaan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini kita diajak untuk melihat itu. Dan semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimanakah kondisi janji kita itu tadi. Kalau kondisinya baik-baik saja, kita bersyukur kepada Allah. Berarti kita mengimani, berpegang teguh pada apa yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua. Pada bacaan pertama, bagaimana umat Katolik, bagaimana orang harus mempersembahkan tanda syukur penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat kondisi 3 janji baptis kita. Apakah baik-baik saja, adakah yang perlu dirawat, dan semoga lewat masa Prapaskah, lewat pantang dan puasa yang kita jalani, lewat usaha kita untuk senantiasa mendengarkan sabda Allah di masa Prapaskah ini, dan lewat usaha kita untuk pertobatan kita mampu merawat dan menjaga, bahkan mengembangkan kembali 3 janji kita itu tadi. Kita mohon doa dari Bunda Maria, semoga kita dimampukan untuk senantiasa teguh merawat janji baptis kita. Mari kita mohon doa Santo Laurentius yang juga memiliki keteguhan iman. Semoga keteguhan iman yang kita lihat dalam diri Santo Laurentius juga senantiasa kita miliki sebagai umat di Paroki Alam Sutra ini, yang juga senantiasa berlindung di bawah nama Santo Laurentius. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.